Blessed people, banyak orang Kristen yang ketika dia dalam keadaan terdesak atau hidupnya kepepet, lalu mulai mengutip firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Loh, di mana salahnya? Memang setiap orang yang terdesak, yang kepepet, bukankah harus mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar atau pertolongannya? Iya juga sih. Tetapi kalau kita membaca teks ini, Alkitab bermaksud memberikan kita pengertian yang lebih dalam daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Ketika orang Kristen, ketika kita terdesak, ketika kita menghadapi masalah yang jalannya kelihatan buntu, maka kemudian kita tiba-tiba mempunyai iman untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini tidak salah, ini benar. Tetapi yang dimaksudkan di Yeremia 17 ayat 7 itu adalah kebalikan dari ayat yang kelima, di mana umat Tuhan adalah umat yang terkutuk karena mereka hidup mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Artinya bahwa sesungguhnya sebelum mereka kepepet, sebelum mereka terdesak, hidup mereka tuh jauh dari Tuhan. Mereka tuh tidak pernah memikirkan bagaimana selalu Tuhan menjadi jalan keluar nomor satu. Bagaimana Tuhan tempat mencari jawaban nomor satu. Tetapi Tuhan senantiasa menjadi tempat untuk berlindung, untuk memohon pertolongan justru ketika terdesak atau kepepet itu. Jika kita melihat lebih jauh, kata diberkatilah dalam ayat 7 dari Yeremia 17 ini, kita mendapati diberkatilah merupakan akibat dari dua hal sebelumnya. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dari teks Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata mengandalkan itu diterjemahkan trust. Dan kata harapan diterjemahkan confidence. Trust lebih dalam daripada belief. Belief saya percaya, tapi trust saya percaya bahwa seseorang dapat melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan. Dari trust ini kemudian menghasilkan satu hal yang namanya confidence, kepercayaan diri. Bahwa saya percaya Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang dapat menolong saya. Dialah sumber kekuatan dan jawaban hidup saya. Itu sebabnya karena saya percaya melalui firman-Nya, saya membacanya, saya kemudian percaya bahwa iman yang saya miliki itu bukan hanya sekedar percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya percaya kuat kuasanya di dalam Roh Kudus-Nya yang ditinggalkan bagi kita, itulah yang akan menjamin segala apa yang kita perlukan ketika kita dalam keadaan yang sulit. Terutama ketika kita kesulitan keluar dari kehidupan yang berdosa, ada Tuhan, hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari masalah utama hidup manusia ini. Dan kemudian, kalau Dia telah membebaskan kita dari persoalan yang utama, saya percaya betul, maka Dia tentu akan melepaskan saya juga dari masalah-masalah yang di bawah daripada masalah utama saya. Dan itu yang membuat saya percaya diri untuk menghadapi hidup ini, untuk menjalani hidup ini, dan untuk memenangkan setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Namun kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita andalkan dan harapkan itu bukan hanya pada saat terdesak atau kepepet. Itu sesuatu yang insidensil. Ya memang kadang-kadang kita mendapatkan sih pertolongan dan mujizat Tuhan itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita menelisik dari teks Ibrani, maka mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan itu berlangsungnya terus-menerus. Oh ternyata hal ini bukanlah sesuatu yang sekonyong-konyong datang, tetapi hasil pergaulan dengan Tuhan, hasil pengenalan umat dengan Tuhan. Bahwa di ayat 5, bangsa Yehuda gagal untuk mempertahankan apa yang Tuhan berikan sebagai berkat di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, itu yang disebut sebagai
mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Dan kuncinya di situ di ayat 5 adalah bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Bahwa ternyata hidup yang diberkati, yang mendapatkan pertolongan Tuhan, karena hatinya itu dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, umat tidak akan undur daripada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Nah, celakanya bangsa Yehuda justru meninggalkan Tuhan ketika mereka dalam keadaan mapan, dalam keadaan zona nyaman. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Itu sebabnya kenapa mengandalkan dan mengharapkan Tuhan itu harus terus-menerus. Ini ternyata bukan hanya dalam situasi yang buruk, bahkan dalam keadaan yang baik-baik saja pun kita tetap harus mengandalkan Tuhan, harus tetap berharap hanya kepada Dia. Karena dalam berkat Tuhan itu pun ternyata kita bisa saja berpikir bahwa semua karena kita bisa saja berpikir semua karena orang lain yang bisa kita andalkan. Tetapi dengan kita percaya penuh, hanya Dialah satu-satunya yang dapat menolong kita, dan hanya satu-satunya yang dapat kita harapkan, maka disitulah kita menikmati apa yang disebut berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.